Perkenalkan, nama saya Sylvie Aulia Putri dari program studi pendidikan fisika kelas 2B dengan nomor NIM 20051132220. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum online, yaitu tentang tegangan, arus, dan hambatan serta hukum Ohm. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan menggunakan website yang bernama Baiklah, tadi kita sudah masukkan kata kunci yaitu Fast Check Fisika, di mana kita akan memulai praktikum online. Di sini ada banyak sekali praktikum online yang bisa digunakan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan praktikum untuk mengetahui hubungan dari tegangan, arus, dan juga hambatan. Nah, yang ini voltage, current, dan resistance. Klik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kotak biru kecil, biru muda yang berada di sebelah kiri atas ini merupakan desain dari rangkaian listrik yang akan kita terapkan pada layar besar yang berwarna biru tua. Di sini saya akan menggunakan satu baterai dan juga dua lampu paralel. Lalu saya klik. Nah, seperti ini. Jadi, ada dua lampu yang diparalelkan menjadi dua cabang. Di sini terlihat bola-bola arusnya itu banyak dan berjalan melewati dari rangkaian listrik. Kita bisa lihat di sini bahwa nyala lampu yang dihasilkan dari tegangan ini, nyala lampunya itu terang. Lalu apa yang terjadi jika kita menambahkan dua lampu lagi pada setiap percabangannya? Nah, sekarang ada total 4 lampu, di mana masing-masing percabangan itu memiliki dua lampu seri. Di sini kita bisa lihat bahwa arus itu mengalir dengan sangat lambat dan juga bola-bola arusnya itu menjadi sedikit. Sehingga nyala lampu yang dihasilkan itu menjadi redup. Lalu saya akan menambahkan satu baterai lagi, yaitu menjadi dua baterai dengan bola lampunya tuh tetap 4 seperti ini. Nah, dengan bola lampu yang sama dengan sebelumnya, yaitu 4 buah lampu yang diparalelkan menjadi dua cabang seperti ini dengan tegangannya 3 volt. Nah, nyala lampunya itu menjadi lebih terang dan juga bola-bola arusnya itu menjadi lebih banyak. Lalu bagaimana jika kita menambahkan dua lampu lagi di setiap percabangannya? Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang totalnya ada 8 buah lampu dengan tegangannya 2 buah baterai, yang mana masing-masing baterai itu memiliki 1,5 volt. Di sini bola-bola arusnya itu menjadi semakin sedikit dan menjadi berjalan sangat lambat melewati lampu-lampu dari setiap percabangan. Di sini kita juga bisa melihat bahwa nyala lampunya itu menjadi lebih redup daripada yang sebelumnya. Baiklah, setelah kita amati, kita akan mencatat semua hasil dari percobaan ini ke dalam sebuah tabel dan gejala-gejala yang ditimbulkan dari percobaan kali ini. Lalu kita akan berlanjut kepada percobaan kedua, yaitu hukum Ohm. Nah, kita akan mengklik yang ini, yaitu Ohm's Law. Nah, di sini ada voltmeter, ada hambatan,
yang di tengah-tengah, dan juga ada ampermeter. Adapun angka yang di tengah ini, yang di kolom tengah ini, bisa kita atur angkanya menjadi berapa ohm, tergantung kebutuhan kita. Dan juga kolom angka di sebelah kiri bawah itu untuk mengatur besarnya tegangan. Pada percobaan pertama, kita akan mengambil tegangan sebesar 30 volt dan juga hambatan sebesar 500 ohm. Nah, ketika kita menggeser ini, warna dari hambatan-hambatan ini akan berubah karena setiap warna ini memiliki nilainya masing-masing. Di sini kita akan mengambil angka 518 volt. Kita akan perkecil lagi. Ini layarnya bisa kita perbesar. Dan 500 volt itu menunjukkan besar arusnya sebesar 60 mA, di mana arus itu merupakan perbandingan dari tegangan dan juga hambatan. Lalu kita akan mencoba percobaan kedua dengan tegangan yang sama 30 volt, namun hambatannya kita naikkan menjadi 600 volt. Nah, seperti itu. Maka arus yang keluar itu ialah 50 mA. Dengan membagi 30 volt per 600 ohm, kita dapat hasilnya yaitu 50 mA. Nah, apa yang terjadi jika kita mengubah voltmeternya, yaitu menjadi 40 volt. Nah, dengan besar tegangan 40 volt dan hambatan yang sama 600 ohm, maka menunjukkan besar arusnya itu sebesar 66,66 mA. Nah, yang mana kita tahu bahwa arusnya semakin besar. Nah, maka kita akan mencatat semua data ini ke dalam suatu tabel yang nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Berikut data hasil eksperimen dari percobaan tegangan, arus, dan hambatan. Berikut adalah data dari hasil percobaan hukum Ohm. Adapun pembahasan dari percobaan tegangan, arus, dan hambatan ialah pada percobaan pertama, yakni menggunakan satu baterai dan dua lampu yang diparalelkan, dapat kita lihat bahwa bola-bola arus mengalir atau berjalan dengan cukup cepat di sepanjang rangkaian serta menghasilkan nyala lampu yang terang. Namun ketika lampu ditambahkan menjadi dua di setiap percabangan paralel dengan baterai yang sama, maka menghasilkan nyala lampu yang redup
dan juga bola-bola arus berjalan dengan lambat dan lebih sedikit. Hal yang sama juga terjadi pada percobaan ketiga dan juga keempat. Pada percobaan ketiga, dengan lampu yang sama dengan percobaan kedua, namun ditambahkan dengan satu sumber tegangan, sehingga menghasilkan nyala lampu yang lebih terang dan bola-bola arus yang lebih banyak. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa percobaan ini bersesuaian dengan teori yang menyatakan bahwa lampu merupakan salah satu bentuk hambatan di mana definisi hambatan ialah merupakan suatu komponen yang dapat menghambat lajunya arus. Sementara banyak sedikitnya arus dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan. Semakin besarnya hambatan, maka semakin sedikit arus yang mengalir pada suatu rangkaian listrik. Sebaliknya, semakin kecilnya hambatan, maka semakin banyak pula arus yang melalui suatu rangkaian tersebut. Adapun pembahasan dan analisa untuk percobaan hukum Ohm. Yang pertama, untuk menganalisis hubungan arus dan tegangan, kita dapat mengambil data dari tabel. Misalnya untuk tegangan sama dengan 40 volt dan hambatan 1 itu sama dengan 500 ohm, maka menghasilkan arus sebesar 60 mA. Sedangkan untuk tegangan yang sama, yakni dengan tegangan 40 volt dengan R2 sebesar 900 ohm, maka menghasilkan arus sebesar 44,4 mA. Maka dapat disimpulkan bahwa besarnya arus berbanding terbalik dengan besar hambatan. Semakin besar nilai hambatannya, maka semakin kecil pula besar arus yang dihasilkan. Lalu yang kedua, untuk menghasilkan hubungan arus dan tegangan, kita dapat mengambil data dari tabel 1, misalnya V1 sama dengan 30 volt dan V2 sama dengan 40 volt dengan hambatan masing-masing sebesar 500 ohm, maka akan menunjukkan arus I1 sama dengan 60 mA dan I2 80 mA. Yang artinya arus akan semakin besar jika tegangannya besar. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa besar arus berbanding lurus dengan besar tegangannya. Semakin besar tegangan, maka besar pula arusnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa percobaan ini sesuai dengan bunyi hukum Ohm, yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangkaian listrik terdapat beberapa komponen, di antaranya yaitu ada tegangan, arus, dan hambatan. Tegangan merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Arus ialah jumlah muatan listrik yang mengalir di sepanjang rangkaian setiap satuan waktu. Sedangkan hambatan ialah perbandingan antara tegangan listrik dan suatu komponen elektronik dalam arus listrik yang melewatinya. Banyak sedikitnya arus dipengaruhi oleh besar kecilnya hambatan. Semakin besarnya hambatan, maka semakin sedikit juga arus yang melewatinya. Sebaliknya, semakin kecilnya hambatan, maka semakin besar pula nilai arusnya. Sementara untuk hambatan yang sama, namun nilai tegangan berbeda, maka arus berbanding lurus dengan tegangan. Hal ini sesuai dengan konsep hukum Ohm, yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya, dan berbanding terbalik dengan hambatannya.